Puji nama Tuhan. Shalom. Tetap semangat. Ya, apapun keadaan kita, setiap hari kita tetap mengucap syukur. Ya, karena Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan selalu menjaga hidup kita. Sampai saat ini pun Tuhan masih pelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini berikan hatimu, hidupmu untuk menyembah Dia. Karena Dia satu-satunya Allah yang layak kau sembah. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buat segalanya yang Tuhan sudah beri dalam setiap hidup kami. Buat pemeliharaanmu yang begitu sempurna Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah setia. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, dimanapun kami berada Tuhan, kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau selalu memberikan kekuatan buat kami. Engkau selalu memberikan pertolongan buat kami. Engkau yang selalu memberikan penghiburan pada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas hidup kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan. Kami rindu mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami rindu membalas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami dengan memuji Engkau, dengan menyembah Engkau, dengan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak terima segalanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima ucapan syukur kami, penyembahan kami, pujian kami. Inilah siap kami Bapa. Urapi siap kami, layakkan siap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan kau urapi. Kami siap Tuhan kau lakukan. Kami siap Tuhan kau penuhi dengan roh-Mu Tuhan. Segeralah patakan. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Sepanjang hidup kita Tuhan sudah pelihara. Mari pujikan lagu ini dalam segenap hatimu. Tanda ucapan syukur-Mu di musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah
tidak terbatas kasih Tuhan atas hidup kita. Bahkan melebihi luasnya samudra kasih Tuhan. Bahkan melebihi tingginya langit kasih Tuhan. Mari pagi hari ini ucapan syukurmu di hadapannya tinggikan dia lebih lagi. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, yes, kami bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi, lebih luas dari samudra. Sungguh kebaikan-Mu tak terukur Tuhan. Sungguh kasih-Mu tak terukur atas hidup kami. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh marilah kita katakan, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Dari cakrawala, tak terbatas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Inilah siap kami Tuhan. Kau melihat keberadaan kami pagi hari ini. Inilah siap kami Tuhan. Engkau melihat siap isi hati kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau. Haleluya.
sukacita senantiasa ada dalam hidup kita karena Tuhan. Pagi hari ini mari Engkau yang rindu mengucap syukur, mari kita mau bangkit berdiri. Semua dia dengan lebih lagi, angkat tanganmu Tuhan, katakan aku mengucap syukur. Aku kuat karena Engkau Tuhan. Aku kuat, aku sanggup lagi semua karena Engkau Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami, Engkau kekuatan kami, Engkau sumber dari segalanya dalam hidup kami Yesus. Kita dalam mata
penuhi sukacita. Segala masalah, segala persoalan pasti kau sanggup lalui. Amin. Amin. Yes. Mari kita persiapkan hati kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sudah mari kita kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari sekali lagi, kekuatan di hidupku, hanya Engkau Tuhan. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu bukan karena melihat. Aku percaya kuasa Tuhan yang sanggup mengubah, yang selalu Kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, Bapa kami akan tetap percaya kepada firman-Mu yang kekal selamanya.
Jika firman-Mu adalah kekal, maka kami mempunyai pengharapan yang pasti, kami mempunyai kekuatan yang luar biasa, kami mempunyai kuasa dan kejaminan hidup kekal yang dari Tuhan. Kami percaya bukan oleh roti kami hidup, bukan oleh apa yang ada di dunia ini kami hidup, tetapi oleh perkataan-Mu yang ada, yang kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan, buatlah kami dan jadikanlah hati kami sebagai tanah yang baik. Ketika ditaburi oleh firman-Mu, kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya. Dan kami percaya hari ini Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini pada ibadah hari ini, kami pulang dengan kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru, dan semua keadaan yang baru. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mempunyai masalah diberi jalan kuat yang baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan dan yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, di era pandemi COVID-19, saudara, kita tetap mempunyai kewaspadaan, kita punya iman, tapi juga punya imun yang baik. Ya saudara, iman yang bersandar pada Tuhan, juga punya imun, jaga kesehatan yang luar biasa. Ya, dalam seminggu ini saya punya banyak berita teman-teman saya banyak yang meninggal ya karena keadaan juga COVID, tapi itu juga menjadi pukulan bagi saya turut berduka bagi mereka, tapi ya puji Tuhan ya kita tetap berdoa sebagai kawan sekerja Allah, saudara. Ya, tapi bukan karena teman kita berdoa, ya, bukan karena sahabat yang meninggal lalu kita berdoa. Bagipun mereka yang bukan teman, kita juga harus berdoa. Nah, saudara, pada hari ini di minggu minggu yang ketiga ya, saudara, di bulan Juli ini kita boleh kembali beribadah walaupun dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, kita tetap harus taat, saudara. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam suratan Titus, ya ayat pasal 1 ayat yang ke-13. Suratan Titus pasal 1 ayat yang ke-13 mengatakan demikian, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Saya ulangi lagi, tegurlah mereka itu dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, saudara, Rasul Paulus memberi tugas kepada Titus. Ya, saudara, seorang Yunani, ya Gerika, ya, yang mempunyai hidup sepelayanan dengan Rasul Paulus. Tetapi Titus ini juga seringkali bertentangan dengan Rasul Paulus, bukan bertentangan pengajaran, karena sama-sama keras. Ya, Rasul Paulus mempunyai karakter yang keras, Titus juga mempunyai karakter yang keras. Usianya juga ya kurang lebih sama, saudara. Tetapi Tuhan menggerakkan Rasul Paulus memakai Titus ini karena Titus ini mempunyai kewibawaan dalam pelayanan yang sangat diberkati Tuhan. Apa aja yang diserahkan kepada Titus dalam pelayanannya selalu dikerjakan dengan baik, tidak pernah lalai. Titus diutus ya ke Korintus untuk mengumpulkan persembahan bagi jemaat Yerusalem, dilaksanakan dengan baik. Ya, Titus diutus ke jemaat Korintus, dilaksanakan dengan baik, menata. Tetapi penerimaan jemaat Tuhan di berbagai tempat ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak bisa menerima. Karena Titus salah satu murid Rasul Paulus, saudara, yang mempunyai perbedaan. Ya, karena tradisi, karena lingkungan Titus di orang-orang Yunani, Titus adalah pelayan Tuhan yang tidak bersunat. Dan Rasul Paulus memberikan rekomendasi hal itu. Karena sebab itulah, saudara, Titus ketika mempunyai pelayanan di daerah Yahudi seringkali ditolak. Wah, gak podo, ini gak level, saudara. Nah, kadang-kadang ini juga terjadi pada zaman sekarang. Wow, maaf,
ini bukan lulusan STH, gak level, saudara-saudara. Oh, ini bukan lulusan sarjana teologi, hanya lulusan SOM, gak pantas khotbahi saya. Itu terjadi pada zaman sekarang ini. Nah, saudara-saudara, tetapi ketika Rasul Paulus mengutus Titus, ketika Titus ada dalam pelayanan Korintus, Rasul Paulus digerakkan Tuhan mengutus Titus. Titus, pergilah ke kota Kreta. Salah satu ya kota yang juga cukup besar, ya tidak sebesar Korintus, tetapi dikatakan orang-orang di sana mempunyai kesombongan, mempunyai arogansi, mempunyai hidup yang sulit ditata, saudara. Mempunyai budaya yang sulit ditata. Sebab itulah hari ini saya menyampaikan tentang kami diuji oleh pujian atau teguran. Kita hidup ini diuji oleh puji-pujian, diuji juga oleh teguran. Manusia akan mempunyai nilai yang baik ketika dia diuji. Ya saudara, bukan diuji dengan ujian tertulis. Ya kalau sekarang ini ujiannya dia melalui online, saudara. Lulus gak lulus, pokoknya dia nyontek gak nyontek, ya pokoknya kamu isi ujian di online yang dinyatakan lulus juga secara online, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Titus memberikan suatu membebani sebuah pelayanan dari Rasul Paulus untuk ada teguran-teguran pada jemaat di Kreta. Nah, saudara, ada pepatah mengatakan jangan sombong saat kamu dipuji. Ya, saudara. Tetapi juga jangan sakit hati ketika kamu juga ditegur. Saudara, ini suatu budaya manusia. Ya, manusia mempunyai kondisi atau keadaan jiwa yang rata-rata sama. Seneng kalau dipuji. Waduh, ya kamu ini kok ganteng ya. Otomatis mukanya berseri-seri. Mosok sih. Iya. Saudara, waduh hari ini kamu cantik luar biasa. Mau gak mau walaupun dia jelek, mukanya pasti akan berseri-seri. Ojo ngece tapi dengan senyum, saudara-saudara. Iya, saudara-saudara. Karena mempunyai keadaan yang sama. Siapapun ketika dia dipuji, ya walaupun basa-basi, ojo ngono, ojo gitu loh. Ini bukan saya. Hatinya akan tetap senang, saudara-saudara. Ya, walaupun ketika diajak makan, ya kamu yang traktir ya, waduh kamu lopan yang bagus, cakep, diberkati Tuhan, dia akan tetap senang, saudara. Walaupun dia mengeluarkan uang, ya hatinya tetap akan mengatakan, waduh iya puji Tuhan gak apa-apa. Walaupun hatinya, waduh kejebak deh. Saudara-saudara, tetap senang, mempunyai karakter yang tetap rata-rata mempunyai jiwa yang sama, siapapun, saudara. Ya, setiap orang akan senang dipuji-puji. Ya, waduh kerjaanmu ciamik loh ya, supaya nulungi lagi. Dipuji. Tetapi ketika orang ditegur, dia akan tidak senang. Walaupun pekerjaan dan hasilnya adalah baik. Kok jelek ya pekerjaanmu ya? Padahal baik. Gak senang. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian ketika saya melukis sesuatu, baru satu goresan, 2 goresan. Ya, ibu asrama kami mengatakan, Dad, kok elek? Saya langsung rodok gak enak. Baru sak kuasan ngomong elek. Saya langsung turun dari tangga karena saya melukis di tembok yang tingginya 4 meter. Saudara. Saya langsung turun. Iya tante, belum. Ojo elek yo. Baru 2 goresan. Langsung saya turun ke asrama, saudara. Saya bilang sama asrama, tante ajakan ke Malang. Iya. Kenapa? Supaya enggak merusui. Oh ngono ta, kamu selesai berapa jam? Ya saya butuh cuma 4 jam. Loh entek duitku kalau 4 jam belanjani tantemu. Saya bilang begitu dia diajak ke Malang, saya langsung cepat melukis. Setelah sampai di Malang, loh gini loh kalau melukis. Ya, gini loh kalau gambar, ciamik loh. Saudara, dalam hati saya, mau kan belum selesai tante. Ya. Saudara, ada orang yang dipuji senang, ada orang yang ditegur gak senang, termasuk kita semua. Dan hari ini kita diajarkan oleh Tuhan, kita diuji untuk sukses ini tergantung dari pujian atau teguran. Saudara,
Ya, ketika kita dipuji, sering dipuji, ya, senang sekali dipuji sekalipun itu bukan hasil jerih lelahnya. Seringkali senang dipuji walaupun itu bukan hasil karyanya. Benar kan? Kadang-kadang kita ini merasa bangga. Wah, kamu bagus sekali loh kerjanya. Iya, betul, senang. Dia tidak mau mengakui itu bukan karyanya. Banyak kan? Ya, kadang-kadang kita tidak mengakui teamwork kita yang bekerja, yang membantu kita, saudara. Ya, kadang-kadang kita tidak pernah berkata, oh bukan, ini bukan hasil karya saya, ini pekerjaan anak buah saya. Kalau gak ada anak buah saya gak mungkin bisa. Kenapa demikian? Supaya dirinya sendiri yang naik pangkat, supaya dirinya sendiri yang dipuji-puji. Iya, bukan hanya di dunia bisnis, di dalam gereja lebih banyak terjadi daripada dunia bisnis, saudara. Iya. Saudara dikasih Tuhan, senang dipuji sekalipun itu adalah perbuatan yang salah. Bayangkan saudara, manusia juga senang dipuji sekalipun itu perbuatannya salah. Bagus kamu ngantemi DE. Iya. Kalau perlu ojo ngantemi jejak pisan. Loh, bayangkan saudara. Iya. Dia bangga. Iya betul. Kudu tak jejak, kalau bisa tak pateni, bahasa Jawanya. Maaf saudara. Senang dipuji padahal itu adalah penjerumusan hidupnya. Ya, untuk diarahkan menuju ketidakbaikan dalam hidupnya. Betul enggak saudara? Bagus, kamu nyontek gak ketahuan. Lulus, senang saudara. Iya. Bagus kamu melakukan demikian. Untung gak ada yang tahu. Padahal Tuhan tahu. Tapi banyak manusia bangga. Nah saudara-saudara, tetapi ketika ditegur, tidak mau ditegur sekalipun salah. Iya. Tidak mau dinasihati sekalipun salah, menganggap dirinya benar. Susah. Ya saudara, zaman dahulu kita punya orang tua disambok, pakai rotan, gagang sapu. Iya, sampai sekarang kaki saya berbekas, tapi saya tidak pernah menuntut orang tua saya sebagai kekerasan rumah tangga. Sampai sekarang masih ada cacat, saya dipukuli guru saya. Sampai sekarang saya tidak pernah merasa menuntut guru saya, tapi saya berterima kasih kepada guru saya mendidik, saudara. Iya, saudara, yang dikasih Tuhan, kita ini diuji oleh puji-pujian atau oleh teguran. Jika ditegur akan menjadi sakit hati. Gak pernah sakit kepala, selalu sakit hati kalau ditegur, saudara. Jika ditegur tersinggung, ya, marah, dan banyak hal yang dianggapnya adalah perlawanan, menyatakan diri bahwa dia berbuat benar. Ya, sekalipun salah, saudara. Apalagi kalau ditilang. Ya, Pak, lampunya gak pernah hijau, saya gak pernah lihat hijau. Iya, saya nunggu hijau gak pernah karena saya nunggu warna biru. Karena salah satu suku gak pernah ada kata hijau, selalu biru, merah, kuning, biru. Iya, saudara, kadang-kadang begitu. Saudara, kadang-kadang saya menguji, ya mungkin ini ujian yang pernah saya sampaikan kepada jemaat di sini, saudara. Kuda zebra itu adalah kuda putih berbelang-belang hitam atau kuda hitam berbelang-belang putih. Iya. Semua pendapat akan membenarkan dirinya sendiri. Oh, itu kuda putih berbelang-belang hitam. Gak bisa. Kuda zebra itu kuda hitam berbelang-belang putih, saudara. Padahal kalau melihat sejarahnya, memang ada kuda zebra yang memang dasarnya putih berbelang-belang hitam, ada juga kuda zebra dasarnya hitam berbelang-belang putih, tergantung dari cucuk mulut hidungnya, saudara. Dan itu memang dua jenis zebra yang harus kita akui dan kita pelajari. Jangan ngotot dua-duanya benar, saudara. Sebab itulah kalau kita nyebrang jalan selalu harus menyeberang di zebra cross, padahal zebra gak pernah berbaring di jalan, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan, marilah kita ini dipuji dengan teguran, dipuji juga dengan puji-pujian. Orang yang ditegur akan mempunyai wajah yang sama, ya, sama seperti ketika orang dipuji, ya, mukanya merah,
merah tersipu-sipu kalau dipuji, muka merah masam kalau lagi ditegur. Bedanya, kalau orang dipuji pasti kembali lagi ke gereja, kalau orang ditegur pasti mutung, nggak balik-balik ke gereja. Saudara. Itu bedanya, saudara. Nah, saya yakin di sini nggak ada, tapi saya nggak tahu, mungkin ada di tengah-tengah kita juga, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan, semuanya diuji. Ada orang seneng, wah dipuji-puji, waduh Nip, wah dia orang tua ngomong selalu pakai Nip, saudara. Nip, kamu bagus ya, jemaat yang bagus, pasti besoknya datang lagi. Kalau bisa tiap hari datang ke gereja, saudara. Ya. Tetapi kalau dibilangin, Nip, ya kamu begini, kamu begitu, saudara. Waduh, dia akan marahnya setengah mati. Saya punya, ya saya anggap saya punya sahabat pelayanan. Ya lebih tua, Bapak Hendra sebagai gembala kami, saudara mengenal beliau. Setiap saya menemani beliau, waduh, namanya orang tua, pasti banyak nasihat. Saya membantu beliau menyetir, saudara, wah selalu memberi nasihat. Kamu harus gini ya, kamu harus gitu ya, ojo ngebut, ojo banter, saudara. Ya mintanya kecepatan 30-40, saya bilang, opa gak nyampe-nyampe, enggak apa-apa asal selamat. Bayangkan saudara, ya. Saya biasa injak gas dengan kecepatan 80 minimal, ya selebihnya terserah Anda, saudara ya. Ya, saudara, apa yang terjadi? Selalu biasanya, wes, ojo banter-banter. Nanti kalau kamu banter-banter, opa turun ya. Bayangkan, saudara, mobil lagi cepat mau nekat turun. Akhirnya saya pelan supaya gak turun beneran, saudara ya. Saudara dikasih Tuhan. Setiap datang, minta dijemput, minta diantar, ya saudara. Tapi selalu ada nasihat. Walaupun kadang-kadang saya nggak gitu loh opa, tapi mau apa? Didengar. Bukan lalu setelah beliau menegur saya, apakah saya akan punya hati begini? Gak tak jemput meneh, gak tak antar meneh, cerewet. Enggak, saya tetap sayang sebagai beliau, sebagai orang tua saya. Ya saudara. Seperti itu juga ketika saya pergi ke rumah orang tua saya, ke mama saya, usianya sudah 85 tahun, ya saudara. Setiap datang ke sana pasti mama saya, waduh baterai yang bagus, saudara. Ya, artinya rewel. Lu harus begini, lu harus begitu, lu begini. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Mumpung beliau masih baterainya bagus. Ya. Tidak mungkin ketika baterainya lemah dan berbaring, lalu kita mendengarkan. Mustahil, saudara. Sebab itu, ya. Atau mungkin yang lebih sulit ketika kita ini ditegur oleh yang lebih muda. Waduh, pasti gak akan terima, saudara. Ya, saudara. Atau mungkin kita ditegur oleh yang lebih junior daripada kita. Mungkin kita tidak akan bisa menerima. Lu siapa? Ya, saudara. Pasti dia akan lupa pada orang yang tegur. Padahal sudah kenal bertahun-tahun. Lu siapa? Ya. Pasti untuk yang negur nggak bilang, lu opa gak ingat. Nah saudara, artinya kalau sampai kita berbicara lu siapa, orang itu dalam tingkat kepikunan yang sangat tinggi. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita ini hidup harus diuji dengan puji-pujian, kita hidup diuji juga dengan teguran. Siapakah yang bertahan dengan iman? Titus mengatakan orang yang bersedia ditegur, imannya akan menjadi sehat. Imannya akan menjadi luar biasa. Dia mempunyai penata layanan yang bagus. Nah saudara-saudara, Titus diutus ya seorang pendamping pelayanan dengan Rasul Paulus, mempunyai kewibawaan dalam segala bidang dalam pelayanannya. Luar biasa, dia all round. Dia bisa khotbah, dia bisa main musik mungkin zaman sekarang, dia bisa menata, dia bisa organisasi, dia bisa begini, dia bisa melobi sana sini. Itu Titus. Dipakai oleh Rasul Paulus luar biasa. Saudara, hanya dia diutus di Kreta untuk menyampaikan, mengatur penata layanan supaya lebih teratur dan bisa diatur untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, gak gampang saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau Anda melihat sebuah film, saya yakin seyakin-yakinnya Anda hanya mengenal pemain dan pemeran utamanya. Setelah ending, Anda bubar dari sinema itu. Setelah ending, Anda lepas dari televisi. Kenapa? Anda tidak akan punya waktu menonton tulisan-tulisan kecil sesudah film itu. Iya, stuntman, ya koreografinya,
yang memutar film tukang bersih-bersih sinema. Nggak ada akan datang. Anda tidak akan membaca, oh ya Michael ini, oh ini nggak mungkin. Tahu-taunya adalah pemeran utama, saudara. Ya, demikian. Ketika Titus diutus, Titus ingin menata semuanya dari peran utama dalam sebuah pelayanan sampai yang bukan peran utama ditata oleh Titus. Dan Titus diminta untuk menegur supaya mereka hidup teratur, mereka hidup tertib, mereka hidup dengan sehat dalam imannya. Saudara, tidaklah mudah mengatur pelayanan, apalagi menata orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih super, menata dirinya lebih senior, mungkin lebih kaya, dan mungkin juga lebih bertitel. Ya, titelnya, ya saudara, kita tahu ada seseorang yang punya titel, baik di berita media sosial, titelnya gelarnya bukan banyak, tapi digelar. Saudara dikasih Tuhan, digelar. Dan mungkin saudara, ya, dengan titel-titel yang demikian, tidak mudah menasehati, saudara. Tidak mudah menerima masukan-masukan, tidak mudah menerima teguran-teguran, saudara. Saya mengenal seorang kaya, saudara. Pertama saya nggak tahu kalau beliau adalah orang kaya yang cukup terkaya di Surabaya juga. Dia baik, orangnya bersahaja, ya, pakai kaos silet warna kaos berlengan, ya cuma tulisnya hing, saudara. Kalau zaman dulu tulisnya swan, ya, dengan gambar angsa, ya, sandalnya sandal jepit swallow, saudara. Atau dulunya dikenal juga dengan Daimatu, ya, kalau mungkin kita, saudara, tapi dia bersahaja, ya, dia jalan di tempat kalau seperti ngomong-ngomong, ini kemana? Oh, enggak, saya jalan-jalan, sempat berbicara, nasihati, kemudian ada seorang tukang sapu, oh begini, oh iya, ya, dia menurut nasihat-nasihat. Lalu saya ditanya, ya, saya diberitahu oleh salah satu satpam di komplek perumahan itu, kamu tahu siapa? Beliau adalah gini. Wah, saya kaget. Puji Tuhan lah sempat bertemu dengan beliau, walaupun sekejap, saudara. Tapi saya belajar, ternyata orang yang kaya, betul-betul kaya, bersedia ditegur karena mereka membutuhkan bawahan-bawahan. Tapi orang yang sok-sok kaya dan belum kaya benar, sulit untuk ditegur, saudara. Ini yang tidak mudah. Ya, beruntung saya punya atasan yang belakangan hari ini mudah menerima masukan-masukan. Ya, kalau beliau mempunyai keputusan, saya bilang pada beliau, jangan Pak, jangan. Kenapa jangan? Sebab Bapak kalau lakukan demikian 1-2 tahun saya yang susah. Kenapa? Saya yang diomeli Bapak. Lebih baik Bapak saya omeli sekarang daripada saya susah 2 tahun ke depan. Iya, supaya saya lega 10 tahun ke depan. Biayanya kan lebih akeh. Gak apa-apa Pak, demi teguran ini saya lebih aman. Ya, nurut saudara. Dan memang akhirnya biaya lebih murah, lebih ditekan. Saudara dikasih Tuhan, saling menasihati dengan baik akan menjadi indah. Nah, saudara, mengatur tata pelayanan supaya menjadi lebih baik dan sehat. Syaratnya, ya, ketika ditegur, ya saudara, mungkin dinasihati, oh kamu harus begini. Ya, dalam satu nasihat, kalau dalam surat Titus ini, Titus menasihati penatua jemaat. Tapi bukan berarti jemaat tidak harus juga hidup seperti penatua, saudara. Hidupnya ditegur, ya, dalam Titus, ya, dibandingkan dengan 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 7, ya. Dalam ayat 7 mulailah Titus mengkoreksi perihal kehidupan pribadi. Ada yang ingin dipuji, ada juga yang ingin dibanggakan. Tapi Titus dengan pesan Rasul Paulus menyampaikan, hai penatua, hendaklah hidupmu gak bercacat. Yang gak bercacat pasti bangga. Nah, itu gua. Pasti bukan Dede. Ya. Itu saya. Ya. Tapi juga ditegur, jangan aku. Oh iya, aku, biar aku yang bertobat. Kadang-kadang ketika kita ditegur, ditata dalam hidup ini, ada poin-poin, oh ini saya, ini bukan saya, ini saya, ini bukan saya. Bagaimana kalau alangkah baiknya semua poin itu adalah saya? Saudara-saudara, ketika saya membaca hal ini, hendaklah hidupmu tidak bercacat. Oh iya ya, aku cacat ya.
Hendaklah kamu tidak angkuh. Oh iya wes, aku angkuh. Jangan berkata aku tidak angkuh, kamu yang angkuh. Saudara, maaf, sengaja nggak sengaja, mungkin suami istri ada dalam sebuah gereja ketika mendengarkan firman Tuhan. Iya, ada firman Tuhan, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran disampaikan, lalu berkata, hai, ya, istri bertobatlah, tunduklah pada suamimu. Suaminya otomatis julid istrinya, kowe. Ya, kamu. Ya. Hai suami, hendaklah kau mengasihi istrimu. Nah, itu dulu sekarang, ya, saudara. Kadang-kadang bukan saya, tapi seringkali melimpahkan pesan-pesan Tuhan kepada orang lain. Itu bukan saya, itu kamu. Bertobatlah. Nah, kamu yang perlu bertobat, bukan saya. Alangkah baiknya pesan-pesan itu dilimpahkan untuk saya. Maka kita akan mempunyai kesehatan iman yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan tidak pernah disampaikan untuk orang lain. Firman Tuhan pada hari ini disampaikan untuk saya. Ya, kalau Anda tidak mau dengar, biarkan firman Tuhan disampaikan untuk saya, saudara. Kenapa? Kita di Titus diminta untuk menegur, menata supaya mereka menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, menjadi lebih luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya tiap pagi memberikan renungan singkat, renungan pendek atau renungan panjang, kadang-kadang menimpa pada saya sendiri, saudara. Ya. Saya memberikan damai sejahtera, ya beberapa hari yang lalu, ya siangnya saya diuji untuk tetap ada damai sejahtera. Ya udah saya lakukan. Lalu teman saya bilang, kok mau Pak Dedi melakukan itu? Iya, karena tadi pagi saya menyampaikan tentang damai sejahtera, maka saya harus damai sejahtera hari ini. Iya, diseneni, diselosoi, tak apa-apa saudara, tetap damai sejahtera, saudara. Karena saya bekerja tidak pernah hari lain, selalu hari Senin. Artinya diseneni. Iya, gak apa-apa, damai sejahtera saya tetap ada. Sehingga suatu saat, ya pimpinan saya katakan, ojo mesem-mesem terus Pak Dedi. Damai sejahtera Pak, gak mungkin diambil. Iya, bahkan kalau gak marah, saya selalu tanya, Pak hari ini gak marah. Kenapa? Kok senang kamu marah? Enggak, saya ingin Bapak marah supaya sehat. Iya, ketawa dia. Jadi saya mengaku ketawa, saudara. Saudara dikasih Tuhan, pegang damai sejahtera itu. Seperti Titus, supaya ada damai sejahtera di jemaat Kreta. Kenapa? Supaya jemaat ini boleh bertumbuh dalam iman yang benar. Saudara, ya, Titus memuji orang-orang yang suka memberi tumpangan. Titus memuji orang yang baik. Titus memuji orang yang bijak, yang adil, yang saleh, dan juga yang menguasai diri. Tetapi Titus juga menegur mereka yang kurang baik, menegur mereka yang tidak adil, menegur mereka yang tidak saleh, menegur juga mereka yang tidak menguasai diri. Supaya apa? Supaya tubuh Kristus di dalam jemaat Kreta ini terbangun dengan baik. Supaya tubuh Kristus di dalam jemaat Tuhan ini menjadi tubuh yang bisa memuliakan kepala gereja yaitu Kristus. Nah saudara, jangan menjadi anggota tubuh yang timpang. Sebab itu saudara, ketika Titus menegur jemaat, ada banyak perpecahan seperti perpecahan dalam jemaat Korintus. Mereka mulai bersitegang, wah gak bisa dong kalau aku ditata seperti ini, aku gak bisa seperti itu. Maka sebab itulah Rasul Paulus memberikan suratan keras kepada jemaat-jemaat yang dibinanya. Tapi sayang, catatan dalam sejarah gereja, suratan keras ini terbilang. Kenapa? Rasul Paulus membawa pesan Kristus supaya jemaat ini boleh bertumbuh dengan benar, menjadi jemaat, menjadi anggota tubuh. Pada saat Tuhan datang, mereka menjadi gereja yang siap sebagai mempelai Kristus. Saudara, Titus diutus oleh Rasul Paulus karena kewibawaannya ini, saudara, di mana Titus tidak pernah berkompromi dengan keadaan apapun, tidak pernah berkompromi dengan dosa, Titus tidak pernah berkompromi dengan kemalasan. Titus tertib hidupnya, dan Titus menjadi contoh pelayan Tuhan yang baik. Ya, Titus menjadi contoh teladan pelayan Tuhan yang luar biasa di setiap jemaat yang dilayani, saudara. Saudara, mengapa ada perlu pembenahan di dalam gereja? Karena banyak yang tidak tertib, saudara. Iya. Jadi maaf bicara kalau ada gembala kita menegur, gak apa-apa, saudara.
Pak Hendra pernah bertanya pada saya, Pak Deddy kalau ditegur nggak marah? Enggak, ngapain? Karena saya anggap beliau adalah bapak saya. Teguran malah kalau Pak Hendra saya salah nggak ditegur, Pak marah balik. Iya, saudara. Kenapa saya salah nggak ditegur? Ya, saudara, kenapa? Hidup kita ini perlu ditegur. Ya, anak saya nggak mau ditegur, ya berarti bukan anak saya. Saya nasihati, ayo, ya, tapi saya menegur, bukan pada saat dia merasa nggak enak perasaannya. Saya tegur, ambil waktu yang tepat supaya bisa dengan baik. Iya, lagi waktunya nggak tepat ditegur, pasti juga ada saling bergesekan satu sama lain, saudara. Tetapi kalau nggak tegur, iya, istilah bahasa Jawanya mencela, saudara. Iya. Ini akan menjadi ujian hidup. Orang itu akan tidak bisa bertumbuh di gereja manapun. Ya saudara, saya punya guru bahasa Inggris yang mengajarkan saya dari SMP sampai SMA. Saudara, waduh kalau ditegur mukanya masam. Bapak Gembala kenal, kalau saya sebut ya namanya pasti kenal beliau. Karena beliau juga pembina rohani di tempat kota saya dulunya, saudara. Orang bahasa Inggris, kalau ditegur langsung mukanya masam. Inggrisnya metu, maksud. Inggris Maduro dan Inggris betul-betul metu, saudara. Iya. Apalagi dinasihati oleh pendetanya. Waduh. Lalu saya tanya sama Bapak Gembala, Om, kok gitu? Gak apa-apa, paling mau balik meneh. Sak bulan motongnya pasti balik. Betul, saudara. Balik kayak dorong, saudara. Balik kandangi. Kenapa? Karena di gereja yang lain juga ditegur, tante, Ci, ojo gini, Ci, potong balik, Ci, ojo gini. Lalu pernah ngomong ya, gak ono pendeta sing bener ya, karena gak mau ditegur. Iya. Bayangkan saudara, gereja 10 di kota saya, semua pada negor Taci ini, saya manggil dia tante, iya saudara, pasti balik lagi. Demikian juga gereja, ditegur lagi, oh enggak, pasti balik lagi. Jadi dia ada sebagai jemaat gereja putar-putar di mana-mana. Lalu saya sebut dia, tante nih kayak Roh Kudus. Kok iso? Sedang dia pertama saudara dipuji saya, tante nih kayak Roh Kudus. Kok iso? Ada di mana-mana. Setiap saya pelayanan di gereja ini, loh, ono tante ini, karena ada nih, betul-betul tante Roh Kudus. Ya, ada di mana-mana, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Memang ditegur. Belajarlah dalam teguran itu supaya kita boleh bertumbuh. Bapak almarhum Pendeta Pugwansin menasihati saya demikian. Lu boleh jadi apapun, tapi lu tidak boleh meninggalkan mesbah dupa, mesbah bakaran. Wah. Sejak itu saya mengatakan, saya tidak akan pernah meninggalkan pelayanan. Walaupun apapun yang saya lakukan dalam pekerjaan, saya tidak akan pernah meninggalkan pelayanan. Saudara, jujur, ya. Saya sudah sebulan ini memberikan renungan pagi, pingin bangun siang, pingin. Tapi Tuhan bilang, banguno. Kenapa? Untuk melatih saya sendiri, konsisten dalam hidup bersama dengan Tuhan. Ya wis Tuhan, seolah-olah Tuhan mengatakan demikian. Ya ketika Tuhan menegur saya, ingin kodok takut, saudara. Siapa tahu itu menjadi warisan hidupmu terakhir. Belum, masuk cepat ngate aku Tuhan. Saya kira sendiri kalau Tuhan ngomong kayak gitu. Enggak wis Tuhan, tetap tak lakukan, mau mati besok ya wis. Pokoknya ada warisan yang saya berikan kepada dunia. Sudah saya dikasih Tuhan, hiduplah dalam teguran yang membuat kita sehat imannya. Saudara, saya senang sekali diajarkan di sekolah teologi, selalu membaca kitab Amsal setiap tanggal sesuai dengan tanggalnya. Kalau misal sekarang tanggal 21, maka saya baca Amsal pasal 21. Saudara. Kenapa? Itu adalah nenek saya, ya emak saya untuk nasihati saya setiap tanggalnya. Karena Amsal adalah salah satu kitab nasihat yang paling luar biasa untuk kita bersedia ditegur. Ya, jangan kita bangun pagi lihat ya valuta asing naik turunnya, saudara. Ini dolarnya piro ya? Dolarnya naik enggak? Dolarnya turun enggak? Atau kita bangun pagi-pagi lihat kulinerisasi makanan apa hari ini ya yang ada, saudara ya. Ya paling-paling kalau mulai kuliner, lihatlah kulinernya Bu Yeni, saudara. Pasti banyak ayam bakar, saudara. Ya, saudara saya dikasih Tuhan. Saudara saya dikasih Tuhan, mari kita meneliti kebenaran firman Tuhan. Entah kenapa kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa ada perlu pembenahan supaya yang tidak tertib menjadi tertib?
supaya mereka punya omongan sia-sia yang menyesatkan banyak orang, yang suka memberikan kabar gosip, rasan sana sini, ya berhenti. Saya tuh kaget sekali kalau ada orang masih mempunyai kegemaran ngomong sana ngomong sini. Iya, hobi, saudara. Hobinya entah kenapa, ngomongin gembalanya. Ya, rasanya gatel kalau tak ngomongin gembalanya. Kalau ngomongin baik gak apa-apa, ngomongin elek, saudara. Kok cek seneng nih punya hobi seperti itu, saudara. Ya, suatu saat saya ditegur sama teman saya. Lu jangan baca Alkitab, Dad. Lo apa baca Alkitab? Maksudnya, kenapa kamu baca Alkitab tiap hari? Gak usah. Ya, buang-buang waktu aja. Ya, lalu saya bilang pada dia, kamu tahu, untung saya baca Alkitab. Ya, kalau saya gak baca Alkitab, entek awakmu wis. Ya, untung saya baca Alkitab setiap hari, yang membuat saya menahan diri. Kalau saya gak baca Alkitab, mungkin kamu sudah ada batu nisan di dalam hidupmu, wis. Ya, karena saking mangkel itu. Lalu saya ditegur pimpinan saya, ojo ngono. Loh, untung Pak saya baca Alkitab, Pak. Kalau gak baca Alkitab, entek wis, Pak. Iya. Habis dia. Lalu dia ditegur, ojo lho. Dediku singa yang tidur. Bayangkan, saudara. Ya. Saya bilang, aduh Tuhan, iya bener ya. Coba gak baca Alkitab tiap hari. Wah, orang yang ngerasani saya kudu tak parani, ya saudara, ingin begitu, gemes. Tapi ini diuji, ya diuji. Kita juga harus banyak belajar baca Alkitab, supaya ketika kita mau marah, kita ingat Alkitab, ya wes Tuhan, ya wes. Ditahan. Titus juga mengingatkan, jangan kamu banyak omong, jangan kamu ini punya omongan yang sia-sia, menyesatkan banyak orang. Hati-hati. Apalagi bahasa Jawanya mulut ini wakeh pengertiannya, saudara. Iya, saya sedang sekali dengan bahasa Jawa. Kepala ini mahkota sirah, yang mustiko katanya. Betul, bagus kepala, saudara. Ya, mata aja cuma sedikit pripat, saudara. Coba bahasa ini yang Anda baca sendiri, saudara, sebut sendiri. Wah, banyak sekali, saudara, ya. Sebab itu berhentilah untuk berbicara omong kosong. Berhentilah untuk bicara yang sia-sia. Berhentilah untuk rasan sana rasan sini. Nggak baik. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya masih diajak bicara tentang hamba-hamba Tuhan yang menjadi pembina saya dahulunya. Saya masih tetap ingin dan rindu berkata baik tentang beliau-beliau. Lalu teman saya, kamu loh, wis disingkil no, kok sih ngomong baik sih? Ya kenapa? Memang dia baik. Gak usah lah, jangan melawan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Jangan. Ya, kalau dia gak baik, kalau kamu nilai dia gak baik, pasti saya lebih tidak baik. Ya, sudahlah. Hentikan omongan sia-sia. Lalu tiba-tiba ada juga yang ngomongin saya, Pak katanya kabar Pak begini, Pak katanya Pak Dedi begitu. Oh biarin, gak apa-apa. Anggap saja dia gak update. Iya. Anggap saja dia HP-nya masih HP jadul, saudara. Iya, saya punya HP jadul, saudara. Gak bisa Android, gak bisa apa, saudara. Anggap saja HP-nya masih Nokia, ya anggap saja Ericsson T10, saudara. Gak apa-apa. Sekarang zamannya Android, gak update dia. Itu sama kalau di dalam Alkitab disebut iblis atau setan yang masih membaca masa lalunya. Ayub, kehidupan Ayub melalui sahabat-sahabatnya. Oh lu kurang ini, lu begini, lu menghojak Allah, lu begini, sebab itulah istrimu, anakmu mati, lu karena itu. Gak update dia, saudara. Iya. Tapi ketika orang itu berbicara, oh hari ini si A luar biasa hidupnya, itu Androidnya sudah Android ya Snapdragon 920, saudara. Iya. Saudara-saudara, ini yang harus kita akui. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hidup kita perlu update. Jangan berbicara tentang orang yang masa lalunya, biarkan. Ya, kalau saya diomongin, oh berarti dia masih perjanjian lama, biarin aja. Saudara, kita ini sudah perjanjian baru, ya, tentang karunia roh. Gak apa-apa.
Saya paling senang dengan orang bicara saya tentang masa lalu. Oh, berarti saya mempunyai server yang bagus. Iya, saudara, dia mengingat masa lalu saya, saudara. Betul nggak, saudara? Server yang bagus. Ya, untung data saya nggak hilang. Siapa tahu saya membutuhkan data lama. Ya, akan saya panggil orang itu. Hei, kamu tahu masa lalu saya ya? Ya, berarti kalau dia lupa atau pura-pura lupa, servernya lagi error, saudara. Begitu, saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kami dilatih dalam pekerjaan. Ya, kalau ketika kita meeting ada saling tegur-menegur, udah jangan marahlah pada saat itu juga. Tapi setelah keluar dari meja bundar, saudara-saudara, lupakan. Artinya kita hidup update, ya, mempunyai kebijakan-kebijakan yang baru. Tapi teguran-teguran dan puji-pujian yang di bawah kaki kita ini hanya untuk menjadi kekuatan kita melangkah lebih baik. Bukan untuk kita tersandung, saudara-saudara. Tapi banyak orang senang dipuji, bahkan lebih tersandung daripada orang yang ditegur, lebih melangkahnya lebih maju, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, fakta-fakta dalam ayat 12 dikatakan dalam Titus tadi, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, ya mau bicara, ya guru-guru palsu mereka yang sebelumnya mereka ikuti, pernah berbicara, dasar orang kereta itu pembohong, dasar orang kereta itu binatang buas, dasar mereka pelahap yang malas dan jahat. Ya. Memang kenyataannya begitu. Nah, bicara saudara-saudara, kalau gereja banyak makanan, 2 tengipol. Tapi gereja miskin gak ada makanan, waduh gak datang-datang. Betul gak, saudara? Natal banyak makanan, datangnya akeh. Saudara, kebaktian biasa gak datang. Hati-hati hidup ini. Ditegur. Budaya lama yang mereka punya oleh Titus ditegur. Jangan kamu menjadi pembohong lagi. Jangan kamu menjadi pendusta. Jangan kamu mempunyai berita-berita bohong yang menyesatkan banyak orang, saudara. Supaya mereka ditegur untuk berdiam diri lebih dahulu. Untuk mereka hidup berdiam diri bersama dengan Tuhan dalam pertobatan. Mulai mengakarkan imannya dari awal, saudara. Tetapi apakah mereka mau? Belum tentu, saudara. Mereka gak akan mau. Saudara, saya pernah tanpa suatu bukti saya dianggap salah. Tanpa suatu bukti saya dianggap salah. Saya nggak boleh melayani apapun selama 1 tahun, saudara. Iya. Setelah 1 tahun lewat, bukti itu, ya saudara, terbukti bukan saya. Semua pada nyesel. Sorry ya, saya bilang nggak apa-apa. Lu sorry, gua yang sorong. Ya, nggak apa-apa. Saya nggak rugi. Kenapa? Selama 1 tahun saya nggak boleh apa-apa. Saya malah merenungkan kesempatan membaca firman Tuhan. Kenapa? Gak dikasih tugas apa-apa. Tak pupul loh, saudara. Iya, saudara. Hal-hal yang baik saya lakukan, saudara. Bekerja sesuatu untuk berdiam diri, gak apa-apa, saudara. Karena itu kita hidup dalam ujian untuk dipuji atau hidup dalam ujian untuk ditegur. Gak apa-apa. Dua-duanya akan sama-sama membangun. Ketika dipuji janganlah sombong, ketika ditegur janganlah kita ini ya merasa kecewa. Tuhan Yesus ajak ketika dipuji, saudara. Tuhan Yesus ketika dipuji dia tidak merasa ya sombong. Tuhan guru yang baik. Siapa yang baik? Gak ada yang baik, hanya Allah Bapa yang baik. Ya, kenapa? Tuhan tahu yang memuji ini adalah ya orang-orang yang ingin dilayani dengan baik untuk menjilat hidupnya, saudara-saudara. Tuhan tidak mau. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita ini hidup dalam teguran yang membangun supaya kita punya iman yang sehat. Kemudian, apakah mereka mau dinasihati oleh firman Tuhan? Apalagi oleh yang lebih muda, seperti Titus menasihati para penatua jemaat Kreta. Belum tentu. Ya, dalam sejarah Kreta menjadi lamban. Jemaat di Kreta menjadi salah satu jemaat yang kurang cepat bertumbuhnya. Tapi beberapa jemaat, yaitu Efesus, ya saudara, jemaat Galatia, jemaat Yerusalem, jemaat Korintus berkembang pesat. Ya, karena mereka budayanya sulit untuk diubah. Tetapi Titus, karena mempunyai komitmen yang sangat luar biasa dengan Tuhan,
dia menjadi uskup dalam gereja, dalam sejarah gereja, dia menjadi hamba Tuhan, menjadi uskup yang sangat dikagumi oleh gereja-gereja. Kewibawaannya menjadi luar biasa. Dan dia tetap komitmen, tetap konsisten dengan pelayanannya yang dipercayakan Rasul Paulus kepada dirinya. Nah, saudara-saudara, kita ini ketika ditegur, ya saudara, kita ini harus mempunyai suatu sikap yang baik. Ya. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 mengatakan demikian, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Nah, saudara, kalau kita ini kalau menegur orang tua, ya juga jangan seenaknya. Kalau menegur yang muda juga jangan seenaknya. Ini firman Tuhan. Iya. Kadang-kadang zaman dahulu orang tua kalau menegur yang muda kan begitu. Lu kepalai belum 4. Ya, om ini loh kepalai sudah lebih dari 4. Maka om ini lebih ngerti daripada kamu. Bayangkan saudara, itu zaman dulu ya. Saudara, sampai saya bilang pada empek saya dulunya, awas ya kalau kepala 4 ya. Aku ingin tahu kerasakan kepala 4 kayak apa, saudara. Ternyata menjadi kepala 4 gak enak, saudara. Betul nggak, saudara? Ya. Kalau saya zaman sekarang ya kepala 5, saudara, makan durian dibatasi, makan udang dibatasi, makan kepiting sudah mulai gak boleh, saudara. Ya, sing enak-enak sudah mulai gak boleh, saudara. Bolehnya adalah kangkung, bayam, saudara. Ya, semuanya capcay, saudara. Ya, dulunya makan capcay, sekarang makannya ijay, saudara. Sudah, saudara. Yang 10 gak boleh. Ya, dari yang capcay 10 menjadi ijay. Ya, bayam, kangkung, ya saudara. Semuanya makanan enak-enak berkurang. Cumi-cumi ya enak di mulut, efeknya 3 hari ke depan yang nggak enak, saudara. Ternyata kepala 4, kepala 5 nggak boleh. Sebab itu ya imannya Pak Hendra meminta kepiting sama saya nggak pernah digenapi karena Tuhan ingat kepalanya sudah mulai 7, nggak boleh makan banyak kepiting, saudara. Ya. Ini yang Tuhan genapi, paksa buat minta saya buatkan kepiting. Coba Tuhan bilang pada saya, jangan, kepalanya sudah 7. Iya, efeknya juga bukan 7 hari, 7 detik kemudian pasti sepanang. Sebab itu nggak boleh makan kepiting. Ya sebenarnya itu alasan saya saja. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita ini hidup yang baik. Tetapi yang tua, yang muda jangan menegur yang tua juga sekarpe dewe. Saya ini, saudara-saudara, ya kalau di jalan memang harus mulai punya kebiasaan, harus mulai ramah sedikit, saudara. Ramah saya ini masih sedikit, saudara ya. Masih suka marah-marah di jalan. Saya akui, saudara. Ya, lebih baik mengaku dosa di depan jemaat daripada mengaku dosa di pengadilan. Gak enak, saudara ya. Saudara saya dikasih Tuhan. Ya, begitu saya dipotong sama emak-emak, mau ngamuk tuh gak enak, saudara. Waduh, emak-emak, saudara. Repot. Belum buka jendela harus diomeli gitu mama. Ya Allah, ya, yang salah lu yang ngamuk, saudara ya. Katanya iklan, saudara ya. Lu yang salah, lu yang sewot, saudara ya. Susah. Apalagi kalau kalau kita perjalanan di kota Pasuruan, ya itu banyak sekali orang tua-tua, orang sawah ya. Ya orang-orang yang bekerja di sawah lewat begitu saja. Iya, langsung ngomong, gitu, marah, saudara. Untung saya bisa bahasa mereka. Jadi marahnya seimbang, saudara ya. Saudara, hanya mereka juga gak jadi marah. Saya cuma bilang gini, Pak, man nyowo sito. Ya, kalau saya bilang di Galaksi kan tidak mungkin, saudara. Indomaret gak dodolan, Pak. Ya, nyowo sito, hati-hati. Ya, iya. Begitu tahu bisa bahasanya, nggih Pak, podo hati-hati. Jadi enak, saudara. Ya, coba ngamuk, gak delok ya. Pasti gegeran, saudara ya. Ya, podo gak delok ya. Ya wis. Jadi kalau naik sepeda motor atau naik mobil, ayo podo-podo delok, saudara ya. Saudara dikasih Tuhan, menegur. Ya, saudara, akhirnya apa yang sudah mulai menjadi budaya susah diubahkan. Sudah menjadi budaya susah diubahkan. Kadang-kadang kita punya alasan demikian. Loh, saya memang begini kok, mau apa lagi? Kalau gak mau terima saya ya wes. Loh, susah saudara, orang yang ditegur punya alasan demikian. Kalau saya sudah begini, kalau sudah memang mau diubah, Tuhan tidak mau mengubah saya, mau apa? Ini namanya KPDW, saudara. Besi aja bisa ditekuk, apalagi manusia. Sebab itu ada pepatah mengatakan, lebih baik ngurusi domba sekandang daripada ngurusi manusia yang mokong, saudara. Yang bandel, susah sekali. Iya.
Jemaat satu loh saudara, diomongi setengah mati, sampai gembalanya puasa doa 40 hari 40 malam, dia nggak bertobat jemaatnya saudara. Lama-lama gembalanya yang mati duluan daripada jemaatnya saudara. Ya, susah demikian. Jangan. Ya, kalau kita masih cinta gembala kita, ayolah ketika kita ditegur, ayo kita turuti supaya gembalanya ya jangan kepala 7, kepala 8, kepala 9 terus saudara. Ya, supaya kepitingnya juga nggak jalan-jalan. Haleluya. Kalau mau disucikan, pasti rela untuk disucikan. Tetapi jemaat kereta, tapi kalau memang dasarnya pikiran, mental, dan karakternya sudah berbudaya najis, maaf bicara, ini Titus mengatakan kalau karakter dan mentalnya sudah berbudaya najis, diperkatakan seperti apapun tidak akan ada gunanya. Maaf bicara, ya dalam suratan yang lain mengatakan kalau memang dasarnya babi ya babi, dibandingkan tetap kembali kepada kubangannya. Ya, kalau memang dasarnya anjing itu tetap anjing, tetap makan pada muntahnya. Saudara, tetapi kita adalah manusia ciptaan yang dimuliakan Tuhan. Kalau ditegur pasti bisa berubah asal mau bertobat. Ya. Budaya kita ini loh, kalau memang sudah memang harus diubah. Ya saudara, hidupnya harus tidak boleh sembarangan. Ya, ayo kita nggak boleh sembarangan. Loh, saya sendiri sadar atau tidak saya menyadari, saya mulai diubahkan. Oh begini ya, iya ya. Sekolah mau nggak mau tanpa sadar saya disekolahkan Tuhan 3 tahun lebih sudah. Iya ya, wes lah. Mulai ditata, mulai begini, mulai begitu. Iya, cuma kadang-kadang dinasihati itu namanya faktor U. Usia bukan untu, untunya sitok-sitok hilang. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ayo kita ini mulai mau ditekuk oleh Tuhan, mau untuk kita diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-15 dikatakan dalam suratan Titus, akal dan suara hatinya sudah mulai terkorup dalam pencemaran, mulai dicemarkan, dikorupsi oleh si jahat, menjadi najis dan sulit untuk diubahkan, untuk ditegur. Mengaku punya Tuhan, mengaku sebagai Kristen, mengaku sebagai jemaat gereja, mengaku sebagai pelayan Tuhan dan lain sebagainya, ya, yang pokoknya terlihat terpandang dan dihormati. Ketika diuji dengan pujian dan teguran, barulah terlihat apakah dia asli atau palsu. Saudara, manusia ini akan teruji, akan dilihat asli atau palsunya bukan karena dari api saja, tapi mulai dari puji-pujian dan teguran. Manusia yang asli kalau dipuji ya tetap aja, tapi ketika ditegur dia mulai lemah, ini palsu. Harus mulai diuji kembali, mulai dipanasi dengan nasihat-nasihat tadi. Saudara, sebab itu maaf kalau kita sebagai jemaat tidak pernah bertumbuh dalam segala hal. Imannya nggak bertumbuh, ekonominya nggak bertumbuh, semuanya nggak bertumbuh. Mulailah koreksi diri. Saya dengan Tuhan ada apa ya? Kok nggak pernah lancar ya? Tetapi kalau imannya bertumbuh, semuanya berkembang, semuanya diberkati, itu tandanya kita mau juga ditegur oleh Tuhan dan bertumbuh. Saya percaya, betul saya percaya banget sama Tuhan. Ya, kalau mau dia ditegur, dinasihati, ya, suatu kelak kita ini akan mengerti diri. Suatu saat kita juga akan menjadi penasihat-penasihat bagi yang muda. Ya, di tempat kami pemimpinnya sudah dipegang yang muda-muda. Ya, tapi yang muda bilang masih butuh yang tua Pak. Iya. Jadi saya sedikit dianggap tua, puji Tuhan, saudara. Ya. Tapi kemudian yang tua-tua merasa iya ya, kita yang mulai mengerti diri. Wah, suatu saat kalau sudah mulai dipensiunkan dalam pekerjaan, ya rumokso. Ya. Tapi untungnya Tuhan masih memakai kita, dipakai untuk menjadi penasihat-penasihat dalam pekerjaan. Ini yang harus kita sadari. Ya, kalau nggak dipakai, waduh, pada masa pandemi ini kita dirumahkan terus, sudah tambah ngelongsor, ya, tambah nggak enak. Sebab itu saya senang sekali anak saya sesuai dengan namanya Miracle, ya, pada saat masa pandemi ini kerjanya enak, satu hari seminggu masuk 1 kali, seminggu masuk 2 kali, tapi bayarannya tetap puji Tuhan, ya. Kadang-kadang seminggu gak masuk tetap dibayar, saya bilang puji Tuhan sesuai namamu Miracle, mujizat, ya udah,
Sudah ya? Iya. Dan saya senang sekali dengan anak saya kedua. Ya, saya berdoa beberapa bulan yang lalu, Tuhan, ini TA tugas akhir anak saya butuh market yang besar. Ya, butuh market yang besar. Sak triplek, Tuhan. Rumahku gak cukup untuk buat market. Ya, satu yang bawanya juga ke kampus juga sulit. Ya, sampai saya ngomong sama teman saya, tak pinjem rumahmu ya, karena rumahmu gede. Gak apa-apa, pakai Inggris. Tapi kemudian kedua, uangnya juga gak cukup. Ya, katanya, Pak, ini butuh uang kurang paling sedikit 10 juta. Saya langsung bahasa lidah. Oh iya lah, Masya Allah. Sudah langsung. Tapi dengan adanya corona ini, saya lebih bersyukur, saudara. Tidak buat market, tidak jadi. Berarti 10 juta gak saya butuhkan. Makasih banyak Tuhan, makasih Tuhan. Ternyata corona membawa juga berkat bagi saya. Ya. Ini belajar dengan Tuhan. Jangan sekali sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit kecewa dengan Tuhan. Belajar. Ya, saudara-saudara, walaupun anak saya bilang, supaya kepingin loh Pak buat market besar. Ya kamu kepingin, Bapak gak kepingin, saudara-saudara. Ya, gak apa-apa. Tuhan buat hemat. Ya, dalam usaha kita dibuat hemat, kita dibuat hemat lagi. Karena kita mau bertumbuh dalam nasihat. Nah, akhir kata saudara, Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 mengatakan demikian. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jika kita ingin bertumbuh, marilah kita ini bertumbuh dalam hidup yang bersedia, mempunyai kerelaan hati untuk ditegur, mempunyai kerelaan hati untuk ditumbuhkan, disehatkan imannya. Dan saya percaya, ketika kita punya pengalaman demikian, maka kita akan diberkati Tuhan. Jujur, hari ini kita harus mempunyai kerelaan hati, bersedia dinasihati. Ya saudara, dinasihati dalam apapun, dinasihati dalam hal apapun, saudara. Anggaplah Tuhan masih berbicara kepada kita sampai saat ini melalui siapapun, melalui masalah, melalui gembala, melalui firman Tuhan, melalui apapun yang ada di sekeliling kita, supaya kita mempunyai iman yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini, dan percayalah, ketika kita diberkati, kita akan mempunyai kelimpahan hidup yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk semuanya. Ya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, biarkanlah hidup kami hari ini dipuji oleh Tuhan, baik oleh puji-pujian. Biarkan kami ketika dipuji, kami tidak menjadi sombong, tetapi juga ketika kami ditegur dengan nasihat yang baik, biarkan kami mempunyai hati yang rela untuk bertumbuh, mempunyai hati yang bersedia dinasihati, supaya kami mempunyai iman yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami semuanya pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jika Tuhan semua diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Ya, amin. Serahkan kita sidang, kita akan akhiri pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri.
kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebagai bukti, sebagai ucapan syukur kami, kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Perlindungan, penyertaan, berkat Bapa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami setiap pagi selalu baru bagi kami. Terpujilah nama-Mu Allah Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menghindarkan kami dan meluputkan kami dari segala hal-hal yang jahat, dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat dan umat-Mu yang pagi hari ini hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha pekerjaan mereka, diberkatilah anak-anak mereka, dan apa saja yang dikerjakan oleh mereka dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkat-Mu menyertai semua hamba-hamba yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, para pemain musik, para singer, WL, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapak Pendeta Dedi. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Urapan Roh Kudus makin melimpah atas mereka, dan hikmat pewahyuan daripada Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu, khususnya juga hamba-Mu Pak Dedi yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang menasihati kami Tuhan, bahwa teguran dan pujian itu akan membawa kesempurnaan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, melalui teguran Engkau akan merubah karakter kami, merubah sifat-sifat kami yang tidak baik, supaya kami boleh selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bila firman yang kami dengar pagi hari ini akan termenterai dalam setiap hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Jika pada suatu saat, pada waktu orang lain menegur kami Tuhan, karena di pemandangan mereka ada satu kesalahan yang kami lakukan, bila kami menerima setiap teguran dengan kerendahan hati kami dan dengan kesabaran serta penuh pengertian, bahwa teguran mereka akan membawa kami kepada kehidupan yang makin disempurnakan. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk tidak terlena dengan segala pujian yang kami dengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati seluruh acara kami. Berkati hamba-Mu, pemegang LCD, soundman, kami doakan semuanya yang melayani diberkati Tuhan, juga kolektan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap kota-kota, khususnya masa pandemi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun para dokter dan perawat untuk melayani para pasien corona ya Bapak. Tuhan lindungi pagari Tuhan. Kalau kami mendengar banyak dokter dan para suster yang menjadi korban daripada COVID-19 ini Tuhan, karena mereka merawat para korban pandemi ini Tuhan, hati kami sedih dan menangis di hadapan-Mu Tuhan. Mereka yang berjuang mendedikasikan hidupnya, memberikan hidupnya sebagai taruhan untuk para pasien ya Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Bapa, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, double porsi atas setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati seluruh pasien yang saat ini sedang di dalam penderitaan akibat virus 19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menjamah mereka, memberikan kesembuhan. Setiap pengobatan yang mereka terima lewat tangan-tangan dokter dan suster, setiap obat-obat yang diberikan akan memberikan efek kesembuhan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
Mereka yang sembuh akan lebih banyak daripada mereka yang jadi korban. Karena Tuhan memberkati. Dan kami yakin Tuhan, Surabaya Tuhan akan ubahkan dari zona hitam merah menjadi hijau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasih-Mu atas kota kami Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami mohon agar perlindungan Tuhan menyertai seluruh umat Tuhan yang ada di kota kami Surabaya. Keluarga kami, seluruh sidang jemaat, semuanya diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk Ibu Risma. Kiranya Tuhan sebagai pemimpin kota kami ini Tuhan, berkati beliau Tuhan, berikan hikmat dan daripada-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Pagari beliau dari segala yang jahat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuatkan hamba-Mu ini Tuhan di dalam memimpin kota kami, khususnya menghadapi new normal ini Tuhan, supaya kesadaran bagi bangsa kami, khususnya kota kami di Surabaya ini Tuhan, supaya mereka menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Jakarta dilindungi dan semua kota-kota di Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan anugerah kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.